Kalau dari sisi keturunan, sebetulnya memang yang kuat atau yang dekat dan lekat dengan garis keturunan dan darah saya itu sebetulnya dari Hadramut, dari Yaman. Tapi ternyata tes DNA-nya menunjukkan gen Timur Tengahnya 3,4%, jadi lebih Cina dari Arab sesungguhnya. Di sini, saya ingin menunjukkan kepada teman-teman semua hasil tes DNA dari Mbak Nana atau Najwa Shihab. Nah, di sini teman-teman, 48,54% menunjukkan genetika beliau berasal dari Asia Selatan. Tes DNA, udah bilang kalau mau tes DNA 2 syaratnya. Dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri Sallallahu Alaihi Wasallam sebentar hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya, agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Tes DNA adalah salah satu cara yang terbukti secara ilmiah, yang bisa dipertanggungjawabkan, yang bisa menunjukkan kita ini adalah keturunan dari siapa. Nah, untuk itu teman-teman, menurut saya, para habaib yang ada di Indonesia ini, yang mereka yang mengaku sebagai zuriat Rasulullah SAW, jika ingin membuktikan mereka ini betul-betul cucu ataupun zuriat dari Nabi kita, Nabi Muhammad, maka secara ilmiahnya mereka harus dites DNA-nya. Seperti video ini teman-teman, Mbak Najwa Shihab. Beliau ini adalah anak dari Bapak Quraisy Shihab, yakni Habib Quraisy Shihab. Nah, beliau ini dengan sukarela melakukan tes DNA. Namun teman-teman, hasilnya sungguh sangat mengejutkan teman-teman. Oke, langsung saja mari kita simak videonya. Kalau dari sisi keturunan, sebetulnya memang yang kuat atau yang dekat dan lekat dengan garis keturunan dan darah saya itu sebetulnya dari Hadramut, dari Yaman. Tapi ternyata tes DNA-nya menunjukkan gen Timur Tengahnya 3,4%, jadi lebih Cina dari Arab sesungguhnya. Nah teman-teman, beliau pun kaget dengan hasilnya. Gen Timur Tengahnya cuma 3,4% teman-teman. Ternyata ada 10 percampuran DNA, 10 nenek moyang dari beragam buyut. Menurut saya itu sesuatu yang memang menunjukkan kita memang tidak bisa dipinpoint hanya dengan satu asal atau satu tanah saja begitu ya. Kita adalah apa yang kita pilih untuk kita menjadi. Keberagaman itu sesuatu yang harus diakui dan justru dirayakan. Saya merasa sekarang tendensi orang melihat keragaman atau perbedaan sebagai sesuatu yang menakutkan dan kemudian disembunyikan dan khawatir justru akan menjadi pemicu keretakan. Justru menurut saya we have to celebrate keberagaman itu dengan cara yang memang membicarakan ini secara terbuka, melakukan berbagai eksperimen seperti apa yang dilakukan tes DNA itu untuk lagi-lagi membuktikan premis betapa beragamnya kita dan tidak ada satu yang bisa mengklaim sebagai orang Indonesia asli begitu ya. Itu untuk. Nah, cukup teman-teman. Jadi penjelasan Mbak Nana ini tidak ada lagi kaitannya dengan dunia perhabiban teman-teman. Sebelum saya lanjutkan videonya teman-teman, terlebih dahulu saya mohon maaf, mungkin teman-teman mendengarkan suara-suara noise di dalam video ini. Dikarenakan teman-teman saya membuat video ini di tepi hutan teman-teman. Ada orang yang sedang bekerja, yang sedang menebang pohon dengan menggunakan mesin. Oke teman-teman, di sini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman semua hasil tes DNA dari Mbak Nana atau Najwa Shihab. Nah di sini teman-teman, 48,54% menunjukkan genetika beliau berasal dari Asia Selatan, Nepal, India, Bangladesh, dan 26,81% menunjukkan genetika beliau Afrika Utara, 6,86% Afrika atau Mozambik, 4,1% Asia Timur atau Tiongkok, sedangkan 4,15% diaspora Afrika. Afrika kawin silang dengan Amerika. Nah, sedangkan genetika Timur Tengahnya cuma 3,48%. 2% atau 2,20%
yakni genetikanya Eropa Selatan atau Portugis. 1,91% Eropa Utara. 1,43% silang antara Asia dengan Amerika. 1,22% silang lagi diaspora antara Eropa, yakni Puerto Rico. Nah, jadi teman-teman, bagaimana kita akan meyakini bahwa mereka ini adalah keturunan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jangankan genetika mereka sama dengan genetika Nabi kita Nabi Muhammad SAW, genetika mereka dengan orang-orang Timur Tengah itu cuma 3,48%. Saya sangat salut sekali kepada Mbak Najwa Shihab ini. Beliau sudah mau terbuka dengan hasil tes DNA-nya. Beliau ini teman-teman adalah marga Shihab. Bapak beliau adalah Quraisy Shihab, yakni Habib Quraisy Shihab. Masih satu marga dengan Habib Rizik Shihab. Nah, di sini teman-teman seperti hasil yang sudah kita bacakan tadi, genetika beliau yang terbesar adalah genetika Asia Selatan atau dari India, 48,54%. Sedangkan genetika beliau Timur Tengah itu hanya 3,48%. Tidak sampai 4%, teman-teman. Lalu bagaimana mungkin kita meyakini bahwa beliau-beliau ini dari marga Shihab ini adalah keturunan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Hanya 3,48%. Tidak sampai 4% genetika orang Timur Tengah, teman-teman. Belum lagi genetika Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dengan keluarnya hasil tes DNA dari Mbak Najwa Shihab ini, teman-teman, banyak para habaib yang mengaku sebagai zuriat Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketar-ketir tidak mau melakukan tes DNA. Bahkan Habib Bahar bin Smith pun, teman-teman, memberikan alasan yang tidak logis untuk melakukan tes DNA. Nah, mari kita simak bagaimana alasan dari Habib Bahar bin Smith ini, teman-teman. Tes DNA, udah bilang kalau mau tes DNA dua syaratnya. Dua syaratnya. Satu, bisakah ente orang yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang, atau darah Sina Ubaidillah yang dikatakan putus. Nah, teman-teman, beliau menyampaikan bahwa jika ingin menyuruh dirinya untuk melakukan tes DNA, maka beliau memberikan persyaratan. Satu, teman-teman, harus bisa membongkar makam Rasulullah untuk diambil sampel dari Rasulullah SAW. Tentu saja ini adalah perkara yang mustahil, teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Darahnya atau rambutnya kayak atau apa? Ya, sama-sama kita ke laboratorium, rumah sakit. Udah cek rumah sakit Mangun Cipto Mangunkusumo. Biayanya ada yang bayar. Biayanya ada yang bayar. Itu syarat pertama. Oke. Syarat kedua, tes DNA dulu. Yang ngajak tes DNA ini tes DNA dulu. Nah, syarat yang kedua, teman-teman, beliau memberikan tantangan kepada orang yang mengajak beliau ini untuk melakukan tes DNA untuk tes DNA terlebih dahulu. Tantangan balik, teman-teman. Apakah termasuk anak zina apa bukan? Sebagaimana hadis tadi yang dikatakan oleh Rasulullah. Sebab yang mengingkari keturunan Rasulullah salah satu dari tiga. Munafik, anak zina, atau anak yang disetubuhi dalam keadaan ibunya haid. Nah, persyaratan yang kedua, teman-teman, dia menyuruh kepada orang yang meminta dia untuk melakukan tes DNA juga ikut melakukan tes DNA. Beliau menuduh orang itu, teman-teman, adalah anak hasil dari zina, yakni orang-orang yang menginginkan beliau untuk melakukan tes DNA. Untuk membongkar makam Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, tentu saja ini adalah perkara yang sangat-sangat mustahil. Tentu saja, otoritas Arab Saudi tidak akan pernah mengizinkan makam Rasulullah SAW dibongkar hanya untuk mencocokkan DNA ataupun genetika Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan Habib Bahar bin Smith ini. Namun yang anehnya, teman-teman, dari kalangan para habaib sendiri, teman-teman, mereka masih meyakini adanya darah Nabi kita Nabi Muhammad SAW sampai detik ini. Bahkan di antara mereka ada yang sampai meminum darah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Apakah tidak bisa diambil sampel dari darah Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk dicocokkan DNA-nya dengan para habaib ini? Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebentar tadi. Sallu ala Nabi Muhammad.
Berkaitan dengan video ini teman-teman, yaitu masalah meminum darah. Tentunya ini juga ada sebuah riwayat ketika Rasulullah memerintahkan salah seorang sahabat membuang darah beliau bekas bekam teman-teman. Namun ternyata secara diam-diam sahabat tersebut yaitu meminum darah Rasulullah SAW, dan tentunya Rasulullah tidak menyalahkannya. Artinya ini pun diperbolehkan. Namun yang menjadi pertanyaan saat ini adalah, benarkah itu darah Rasulullah SAW? Sedangkan jarak kita dengan Rasulullah hampir 1500 tahun atau kurang lebih 1400 tahun lebih. Jika yang mereka minum tadi adalah darah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ambil sampelnya. Ambil sampelnya teman-teman, lalu cocokkan dengan Habib Bahar atau dengan para habaib yang mereka mengaku sebagai zuriat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jika berbeda DNA-nya, tidak sama gennya teman-teman, artinya ada yang berdusta di sini. Yang pertama, kemungkinan yang pertama bisa jadi para habaib yang mengaku sebagai zuriat Nabi kita Nabi Muhammad SAW, mereka berdusta. Mereka hanyalah mengaku-ngaku sebagai zuriat dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Atau kemungkinan yang kedua, darah yang mereka klaim sebagai darah Nabi yang mereka minum tadi, itu bukanlah darah Nabi kita Nabi Muhammad. Jika DNA mereka tidak sama. Jadi simpel ya sahabatku semua, tidak pula kita harus membongkar makam Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Cukup ambil sampel dari darah yang mereka minum tadi, yang mereka klaim itu adalah darah Nabi Muhammad SAW. Tentang persyaratan yang kedua yang disampaikan oleh Habib Bahar tadi teman-teman. Beliau tadi menyatakan bahwa orang yang menyuruh dia untuk melakukan tes DNA itu diragukan. Dia juga meminta balik untuk tes DNA orang yang menyuruhnya. Bisa jadi orang yang menyuruh dia untuk melakukan tes DNA itu adalah anak hasil dari zina. Sedangkan di video ini teman-teman, ada rekaman suara Habib Rizik Syihab yang meminta seluruh para habaib untuk melakukan tes DNA. Lah, bagaimana ini Habib Bahar? Kan lucu jadinya. Nah, mari kita simak suara rekaman dari Habib Rizik Syihab. Dengan adanya rambut, itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan Betul. itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. Kalau Habib palsu ketahuan nanti DNA-nya tidak akan sama dengan DNA rambut Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi teman-teman, menurut saya orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi kita, sebagai zuriat Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang ada di Indonesia ini, mereka harus tes DNA. Jangankan sama dengan DNA Nabi. Seperti hasil tes DNA dari Mbak Najwa Syihab tadi, yang sama marganya dengan marga Habib Rizik Syihab, yakni marga Syihab, itu hasil dari tes DNA-nya saja teman-teman, hanya 3,4% saja. Tidak sampai 4% sama dengan DNA orang-orang Timur Tengah. Lalu bagaimana mungkin mereka ini adalah cucu dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Bagaimana mungkin mereka adalah zuriat dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW? DNA mereka hampir 50% sama dengan DNA orang-orang India, orang-orang Nepal, teman-teman. Nauzubillah. Dan yang paling penting sahabatku semua, yang ingin saya sampaikan di dalam video ini, jika seandainya mereka-mereka ini terbukti 100% cucu ataupun zuriat dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, namun jika ajarannya menyimpang, ajarannya tidak sesuai dengan ajaran Nabi kita Nabi Muhammad SAW, hanya memberikan kisah-kisah kurafat, kisah-kisah yang merusak akidah umat Islam, ataupun kisah-kisah dongeng, maka wajib kita tinggalkan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Reski Mesa Putra, Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.